Nah, sebagai orang yang mau berumah tangga juga ada cara bagaimana mendapatkan pasangan hidup yang baik. Memperoleh pasangan hidup sebetulnya adalah, atau pernikahan sebetulnya itu adalah mempersatukan banyak persamaan. Mempersatukan banyak persamaan artinya bagaimana? Semakin banyak perbedaan antara suami dan istri, perkawinan itu semakin sulit untuk mencapai titik harmonis. Nah, di dalam Dharma ada minimal 4 persamaan yang kita bisa dapatkan untuk mendapatkan pasangan hidup yang sesuai. Yang pertama adalah memiliki kesamaan di dalam keyakinan. Atau di dalam bahasa sederhana, cenderungnya kita menggunakan istilah yang sempit, memiliki agama yang sama. Kenapa demikian? Karena kadang-kadang perbedaan agama itu di tingkat pacaran memang tidak membawa masalah. Tetapi nanti pada saat sudah mau berumah tangga, sampai dewasa, sampai tua, kadang-kadang perbedaan agama ini, kadang-kadang saya sampaikan, tidak selalu, itu bisa menimbulkan masalah. Satu contoh yang sederhana, pada saat berpacaran, orang yang berbeda agama atau berbeda keyakinannya, misalnya saja menghadapi nyamuk yang paling sederhana. Kalau sama-sama agama enak, tapi kalau beda agama ada nyamuk begitu saja. Misalnya yang Buddhis mengatakan jangan ditepuk, ini adalah makhluk. Yang bukan Buddhis mengatakan tepuk saja, tidak masalah. Nah, jadi pacaran itu menjadi berproblem hanya gara-gara seekor nyamuk. Padahal kalau sama-sama agamanya, misalnya Buddhis, oh ada nyamuk, ya sudahlah biarkan, anggap saja nyamuk ini menemani kita pacaran, selesai. Atau sama-sama bukan Buddhis, tepuk saja nyamuknya, plek, matilah nyamuk, selesai, pacaran dilanjutkan. Tetapi karena tidak sama keyakinannya, akhirnya menimbulkan masalah. Nah, jadi satu, sebetulnya pasangan hidup itu sebaiknya punya keyakinan yang sama. Kemudian yang kedua, walaupun keyakinannya sama, bukan jaminan kebahagiaan. Kenapa? Karena masih ada yang kedua, yaitu memiliki perilaku kemoralan yang sama. Apakah perilaku kemoralan yang sama? Pasangan hidup sebaiknya sama-sama tidak punya kecenderungan untuk melakukan pembunuhan, pencurian, pelanggaran kesusilaan, kebohongan maupun mabuk-mabukan. Kalau yang satu suka bohong, yang satu suka jujur, ini juga menimbulkan percekcokan. Yang satu suka mabuk-mabukan, yang satu tidak suka mabuk-mabukan juga menimbulkan permasalahan. Jadi dengan kita bisa sama-sama tidak melakukan pembunuhan, pencurian, pelanggaran kesusilaan, bohong, mabuk-mabukan, ini kita bisa menjadi rumah tangga yang bahagia. Pencurian tidak harus bersifat fisik, mencuri pakaian, mencuri makanan. Tetapi pencurian ini bisa bersifat yang simbolik. Misalnya saja pasangan hidup punya handphone, lalu pasangan hidup baru mandi, handphonenya cepat dibuka, lalu dilihat hari ini ada SMS dari siapa saja. Ini sebetulnya sudah melakukan pencurian secara simbolik. Kenapa tidak mau meminta handphone itu di depan pasangan hidupnya sendiri? Berarti dia punya kecurigaan. Kalau sudah pasangan hidup ini saling bercuriga, maka rumah tangga juga akan banyak permasalahan. Nah, jadi keyakinannya sama, kemoralannya sama, kedermawanannya juga sama. Kedermawanan artinya kerelaan kita untuk membantu lingkungan kita. Misalnya yang satu pasangan hidup suami punya jiwa sosial yang tinggi,
Tetangga ada yang sakit diantarkan ke rumah sakit. Tetangga membutuhkan bantuan memperbaiki genteng dibantu. Sehingga kadang-kadang rumah tangga sendiri sering dilupakan. Nah, sehingga pasangan hidupnya bisa protes. Kamu itu rumahnya di sini atau rumahnya di tetangga? Kenapa urusanmu tetangga terus? Nah, ini karena jiwa sosialnya, niat baik untuk kerelaannya tidak sama. Kemudian selain agamanya sama atau keyakinannya sama, kemoralannya sama, kemudian kedermawanannya sama, juga kebijaksanaannya sama. Kebijaksanaan ini apa? Misalnya melihat bahwa anak kalau mau sekolah keluar kota, misalnya dari sini mau sekolah ke Balikpapan, ya di Samarinda mau ke Balikpapan, atau dari Kalimantan Timur ini mau sekolah di Jawa Timur, di Jawa Tengah atau di Jakarta misalnya. Bisa antara ayah dan ibu itu bertentangan. Yang ayah mengatakan, ya anak disekolahkan aja lah, keluar kota, keluar pulau, keluar negeri, kalau perlu keluar dunia. Tetapi mungkin ibunya mengatakan, ya kamu enak saja mengatakan begitu. Aku loh yang mengandung, aku loh yang melahirkan, aku loh yang membesarkan. Aku keberatan anakku sekolah di luar negeri, apalagi di luar dunia. Jangankan di luar pulau, di luar kota pun aku keberatan. Nah, ini karena kebijaksanaan yang tidak sama. Ini juga bisa menimbulkan masalah. Nah, oleh karena itu, kalau 4 hal tadi, kesamaan keyakinan, kesamaan kemoralan, kesamaan kedermawanan, dan kesamaan kebijaksanaan, maka rumah tangga itu akan bisa lancar. Kemudian nanti sebagai suami istri itu juga ada hak dan kewajibannya. Di dalam dharma, suami istri itu bukan diresmikan di dalam perkawinan, itu bukan yang paling penting. Sebetulnya adalah sejauh mana hak dan kewajiban itu dilaksanakan. Kenapa? Karena walaupun sudah diresmikan di dalam lembaga perkawinan, diresmikan oleh agama ataupun diresmikan oleh lembaga pemerintah, perkawinan belum tentu harmonis kalau masing-masing suami dan istri, masing-masing pihak tidak bisa melaksanakan hak dan kewajibannya. Apakah kewajiban seorang suami? Menghormati istri, menghargai istri, setia kepada istri, memberikan tanggung jawab kepada istri sesuai dengan kemampuan, dan juga bisa memberikan pakaian atau perhiasan. Jadi di dalam dharma, memberikan pakaian dan perhiasan, memberikan nafkah fisik itu sebetulnya hanya tugas yang nomor 5, kewajiban nomor 5 dari suami. Kewajiban yang nomor 1 menghargai istri, tidak merendahkan istri. Itu justru kewajiban. Jadi kewajiban batin itu jauh lebih penting. Setia. Ya. Nah, memberikan tugas sesuai dengan kemampuan. Karena mempunyai pasangan hidup itu bukan mempunyai pekerja sosial yang bisa dikaryakan habis-habisan dari bangun pagi sampai tidur malam, tapi dia adalah teman hidup. Nah, demikian pula kewajiban istri. Kewajiban istri di dalam dharma apa? Melaksanakan tugas suami, kemudian baik dan akur dengan ipar-iparnya, kemudian setia juga dengan suami, ya, kemudian menjaga harta suami. Nah, jadi ini sebetulnya adalah merupakan kewajiban istri. Tentang istri punya anak atau tidak, itu tidak menjadi kewajiban utama di dalam dharma. Kenapa? Karena pada saat perkawinan pun, janji perkawinan di dalam agama Buddha itu bukan pasangan harus punya anak. Karena itu tidak ada hukumnya di dalam dharma itu, kalau pasangan atau istri tidak punya anak lalu boleh pisah. Tidak. Karena anak itu bukan menjadi kewajiban pasangan suami istri untuk dimiliki. Itu hanyalah hasil perkawinan, tetapi tidak selalu perkawinan membuahkan seorang putra. Nah, ini adalah merupakan pedoman untuk hidup berumah tangga.